Bab 376 Jalan Reinkarnasi. Naga tua itu menggendong kota mati itu sendirian, bahkan setengah leluhur pun tercengang. Prasasti surgawi bergetar hebat, dan hantu-hantu terus bermunculan di langit. Satu demi satu, dua bayangan prasasti besar terbang dari langit dan mendarat di kota mati. Mereka berdiri berdampingan dengan prasasti surgawi Pulau Naga dan bersama-sama menekan kota mati. Tembok kota runtuh, dan naga tua itu menderita kesakitan yang luar biasa. Ia kesulitan untuk bertahan. Yuan Shi, Tong Tian, Kuaso Taois, Chiou dan yang lainnya masing-masing memperlihatkan kekuatan gaib mereka. Semuanya ingin menghancurkan segel fondasi dan mengambil kembali harta karun yang tertinggal di kota mati. Boom! Hantu lain dari monumen surgawi muncul di langit. Dengan tekanan yang luar biasa, ia tiba dalam sekejap, dan dimasukkan tepat di depan monumen surgawi Pulau Naga. Si Yuan, Chiou dan yang lainnya berteriak dengan cemas, dan tanpa peduli untuk mengambil harta karun itu, mereka semua mencoba yang terbaik untuk membantu Lao Long. Namun, bahkan jika mereka bersatu, mereka tidak dapat menahan kekuatan prasasti surgawi. Blokir. Patriark Tong Tian merasa cemas. Melihat perisai perunggu kuno yang sudah dikenalnya setengah terkubur di bawah fondasi, dia ingin segera menggalinya. Kekuatan serangan 4 pedang Suxian sangat kuat. Jika dikombinasikan dengan perisai Dewa Perunggu yang telah disempurnakannya dengan darah hatinya, itu akan benar-benar menyerang dan bertahan serta tak terhentikan. Ciyu bahkan lebih enggan menyerah. Tombak besi itu ada tepat di depannya, dalam jangkauannya, dan dia ingin memegangnya lagi di tangannya. Belum lagi Zunti Taois dan Sishi yang masing-masing menunjukkan ekspresi gembira terhadap pedang jahat 7 warna dan tongkat kuno. Semuanya, cepatlah datang dan bantu kami. Beberapa leluhur setengah berteriak, ingin agar para leluhur setengah yang telah menyelundup ke Pulau Naga dan bersembunyi dalam kegelapan membantu. Di atas langit, Xiao Chen hampir membatu, seluruh tubuhnya menyatu dengan kehampaan di sekitarnya. Sosoknya samar, dan pikirannya seakan melayang ke deretan lempengan batu di bawah. Prasasti langit Pulau Naga memang nyata, namun 3 prasasti langit lainnya hanyalah ilusi, namun tampak seperti prasasti sungguhan. Ukiran pada prasasti tersebut dapat terlihat samar-samar melalui kabut hitam. Xiao Chen meningkatkan kekuatan kesadaran spiritualnya hingga ekstrim, dan matanya hampir runtuh. Meskipun ukiran yang rumit dan misterius itu membuatnya hampir gila dan bahkan kerasukan, dia masih berusaha keras untuk menonton. Menahan kemungkinan menjadi gila setiap saat, akhirnya dia melihat gambar-gambar yang terukir pada prasasti langit dengan jelas. Pada saat ini, dia tidak mencari pemahaman, tetapi mengukir gambar-gambar prasasti kuno itu di dalam hatinya sebagai tanda. Meski begitu, dia merasa seperti akan mengalami gangguan mental. Saat tanda itu memasuki tubuhnya tampak bergerak mengikuti peta surgawi prasasti kuno itu. Sambil menanggung bahaya keruntuhan mental, ia membidik monumen surgawi lainnya. Ini adalah kesempatan yang bagus. Sangat mungkin dia akan menguasai semua metode kuno Tianbei hari ini dan menyempurnakan metode latihannya sendiri. Di bawah kota mati, naga tua yang membawa kota mati di punggungnya mengeluarkan raungan panjang ke langit. Suaranya mengguncang alam semesta, membuat Pulau Naga bergetar, dan membuat laut terlarang yang mati dan sunyi bergelombang ke langit. 6. Jalan Reinkarnasi. Pada saat ini, suara tua itu bergema di seluruh alam semesta, mengguncang langit dan bumi, dan bergema di seluruh daratan yang luas. Suaranya mencapai benua Changsheng, mengejutkan beberapa pembudidaya. Begitu keempat kata ini diucapkan, matahari dan bulan kehilangan cahayanya, gunung-gunung dan es. Sungai-sungai kehilangan warnanya,
dan langit dan bumi berubah drastis. Dikelilingi kabut tebal, tak seorang pun dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di kota mati Pulau Naga. Semua orang hanya merasakan kekuatan besar yang melesat langsung ke arah monumen langit. Kota mati yang tenggelam perlahan tiba-tiba membeku, dan kekuatan getaran yang dihasilkan oleh monumen surgawi terisolasi. Semua orang terkejut. Naga tua ini sangat kuat. Apa saja 6 alam reinkarnasi. Itu adalah salah satu kekuatan magis tertinggi. Sebelumnya ia hanya muncul dalam legenda, tetapi kini semua orang telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Pulau Naga, yang telah tertutup debu selama bertahun-tahun, mengalami perubahan aneh. Pegunungan primitif yang luas berguncang hebat. Energi iblis melonjak di atas pusat Pulau Naga. Gelombang besar menyebar ke segala arah. Tekanan luar biasa itu seperti bintang-bintang di langit yang jatuh ke bumi, seolah-olah kiamat telah tiba. Monyet menjerit dan harimau mengaum, burung-burung beterbangan ke angkasa, binatang-binatang buas melarikan diri, naga-naga mengaum, dan terjadilah kekacauan di mana-mana. Yuan Shi, Zunti, Qiou, Tongtian dan yang lainnya langsung beraksi, dengan ganas membombardir fondasi kota mati. Haha, Zunti adalah orang pertama yang tertawa. Dia memegang pohon 7 harta karun yang menakjubkan di tangan kirinya dan pedang ganas 7 warna di tangan kanannya. Dia melangkah maju dan menghancurkan tirai darah di sekelilingnya dengan satu pedang. Dia kehilangan harta karunnya di sini. Pohon ajaib 7 harta karun memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, dan sekarang setelah pedang jahat 7 warna pembunuh utama telah kembali, kekuatannya tiba-tiba melangkah maju secara drastis. Selamat, saudara Taois. Pendeta Tao Jieyin yang datang membantu dari luar kota kematian melangkah maju untuk memberi selamat kepadanya, sementara Buddha di sampingnya tetap diam. Raung, teriak Ciu, dengan kekuatan yang dapat memindahkan gunung dan kekuatan yang tak tertandingi. Rambut hitamnya berdiri tegak dan matanya seperti kilat dingin. Dia melangkah maju sambil memegang tombak besi yang dipenuhi energi iblis. Lalu Yuan Shi bergegas keluar sambil memegang tongkat kuno. Sang Master Tongtian mengeluarkan raungan panjang penuh semangat, dan dengan 4 pedang suksian memimpin jalan dan perisai perunggu kuno berputar di sampingnya, ia bergegas keluar dari kota mati. Para leluhur setengah bela diri keluar satu demi satu dan membungkuk serempak kepada naga tua yang telah mengusir 6 jalan reinkarnasi, sambil berkata, "Terima kasih atas bantuanmu, senior. Aku pasti akan membantu klan naga suatu hari nanti." Pada saat ini, naga tua itu tampaknya telah menghabiskan seluruh kekuatannya, dan 6 jalan reinkarnasi secara paksa berakhir, dan gelombang energi yang membuat jantung leluhur setengah bela diri berdebar-debar berguling kembali. Kekuatan yang mengerikan itu tak terbayangkan. Bahkan leluhur setengah bela diri memiliki perasaan yang tidak masuk akal seperti seekor semut yang melihat ke atas ke pasukan yang perkasa di depannya. Legenda mengatakan bahwa setelah 6 jalan reinkarnasi dilepaskan, setidaknya dapat menghancurkan dunia. Meskipun gelombang yang diciptakan oleh naga tua itu kuat sekarang, gelombang itu jauh dari menakutkan seperti yang dikatakan legenda. Jelaslah bahwa ia telah menurun ke kondisi yang sangat buruk dan tidak dapat lagi menggunakan kekuatan aslinya. Boom! 2 prasasti langit lainnya terbang dari langit, dan 6 prasasti langit pun berjejer berdampingan. Naga tua itu menyemburkan darah dan berteriak, "Aku hanya bisa melakukan ini demi generasi naga berikutnya." Raungan naga yang memilukan membubung ke langit, darah berjatuhan, dan tubuh naga tua itu mulai retak. Senior, Tongtian, Qiou, Zunti, Buddha, Jiyin, Laozi dan yang lainnya berseru. Pada saat yang sama, mereka semua menyerang bersama dan bombardir kota mati,
mencoba menyelamatkan Laolong. Suara tua yang lemah terdengar, naga leluhur tidak pernah bertemu satu sama lain. Kekuatanku sudah hampir menghilang sejak lama. Aku seharusnya tidak bertahan selama bertahun-tahun. Aku seharusnya membebaskan diriku sejak lama, sehingga generasi baru naga leluhur yang lebih kuat dapat datang ke dunia ini lebih cepat. Raungan naga yang tajam mengguncang langit. Dengan tekad dan kesedihan, naga tua itu menghancurkan tembok setinggi gunung. Pada saat yang sama, tubuhnya hancur dan daging serta darah beterbangan. Aku akan menggunakan darahku untuk mengukir jalan hidup bagi keturunanku. Bagian bawah tubuh naga tua itu hancur total, dan bagian atasnya menari dan bergegas menuju monumen surgawi. Suara samar dan sedih terdengar untuk terakhir kalinya. 6. Jalan Reinkarnasi. Boom! Langit berguncang dan bumi menjadi gelap, dan bintang-bintang muncul di langit. Pemandangan aneh di langit dan bumi ini membuat semua naga raksasa di Pulau Naga melolong sedih. Darah mengalir deras di antara langit dan bumi, dan guntur bergemuruh satu demi satu. Bahkan di benua Changsheng, puluhan ribu mil jauhnya, kelopak bunga berguguran dan langit dan bumi menangis. Setengah dari tubuh naga tua itu hancur menjadi kabut berdarah di depan monumen surgawi. Sepasang cakar naga terakhir yang menghilang menghapus kata naga di antara 4 kata Pulau Naga Yongzhen di monumen itu. Pada saat yang sama, dia mencabut prasasti surgawi dan meletakkannya di seberang sumur ajaib. Naga leluhur mati. Ledakan. Langit berguncang dan bumi bergetar, kelopak bunga beterbangan di seluruh langit, dan bunga-bunga yang berguguran bagaikan hujan air mata. Di kejauhan, Keke, Xiao Juelong, Raja Qinglong, Raja Bilong, Raja Naga Hitam dan yang lainnya terus-menerus meneteskan air mata. Raungan memilukan para naga bergema di langit berbintang. Kaulah yang membunuh orang tua itu, seekor kura-kura kecil bercangkang putih meraung dan terbang di angkasa. Setelah mendarat di tanah, ia berubah wujud menjadi seorang pria paruh baya berpakaian putih. Yuan Shi berkata, orang tua itulah yang menyuruh kita untuk membombardir prasasti surgawi. Dia berkata dia akan membantu kita mengambil harta karun itu. Kita akan membalas klan naga di masa depan. Jelas bahwa naga tua itu bertekad untuk mati, dan memberi jalan bagi generasi leluhur naga berikutnya, untuk menumpahkan darah terakhirnya bagi klan naga, dan pada saat yang sama membangun hubungan baik dengan klan naga. Di atas langit, Xiao Chen hampir pingsan. Prasasti kuno yang menyegel Sungai Kuning, prasasti kuno yang menyegel Paradise Lost, dan prasasti kuno yang menyegel Pulau Naga, semuanya sudah tidak asing lagi bagi Xiao Chen, dan keterampilan yang ada di prasasti tersebut sudah lama terukir dalam benaknya. Sebelum ia pingsan, ia akhirnya mencetak seluruh ukiran pada 3 loh surgawi lainnya di dalam hatinya. Semua metode mental pada monumen langit bersisi 6 dikumpulkan. Dia tidak tahu apakah masih ada monumen langit ke-7, tetapi ini sudah cukup. Kota mati perlahan menghilang, lautan tulang putih muncul, monumen langit runtuh, awan jahat di langit menghilang, dan kastil kuno telah lama hilang. Selama 3 hari berikutnya, Pulau Naga dipenuhi dengan auman naga yang tragis. Meskipun Xiao Chen sangat ingin kembali ke dunia manusia, ia tertunda selama 3 hari karena kekedan Xiao Juelong. Naga tua itu terhormat, tetapi ia juga sedih. Selama beberapa hari ini, dia berkeliling ke seluruh Pulau Naga, tetapi tidak menemukan jejak orang yang tampak persis seperti dirinya. Itu pasti orang yang dilihat Tong Hu memasuki dunia keabadian dari air terjun Lusan setahun yang lalu. Apa tujuannya? Xiao Chen tidak tahu bahwa dia akhirnya menemukan petunjuk di sebuah pantai, di mana formasi 9 Netherworld terukir. Setelah menonton, Chi Yu membenarkan bahwa itu benar.
Pria itu seharusnya memanggil kapal raja dan berangkat 20 hari yang lalu. Orang itu benar-benar pergi ke benua Changsheng. Xiao Chen memikirkannya cukup lama, tetapi tetap tidak tahu. Akhirnya tiba saatnya untuk meninggalkan Pulau Naga. Xiao Chen menggunakan gelang gioknya untuk menghancurkan kehampaan. Kecuali Ciyu dan Lao Su yang berdiri di samping Xiao Chen, semua leluhur setengah lainnya memimpin jalan. Bagaimanapun, penjaga Lusan bukanlah seseorang yang dapat dilawan oleh orang biasa. Di depan air terjun Lusan, ketika Tong Hu melihat Taois Jie Yin, Taois Zunti, dan Buddha terbang keluar, dia langsung terbang ke Lusan tanpa bermaksud menghentikan mereka. Dia sangat memahami kekuatan orang-orang di hadapannya ini. Pasukan alam abadi begitu kuat sehingga mereka memasuki dunia manusia dari air terjun Lusan. Sosok manusia yang luar biasa itu begitu gelap sehingga tidak ada habisnya. 12 dewa emas dari Sekte Xianjiao telah kembali. Aku, Taois Duobao, telah kembali. Aku kembali ke kampung halamanku. Banyak orang berteriak kegirangan. Xiao Chen menjaga saluran luar angkasa Pulau Naga. Dia ingin menahan beberapa orang dan menjebak mereka di Pulau Naga selamanya. Namun pada akhirnya, tidak ada seorang pun dari keluarga Hu yang terlihat. Ciyu berkata, tidak perlu menunggu, Kaisar Suci Harimau Putih pasti telah membawa mereka pergi. Jika seorang leluhur setengah sengaja berbaur dengan orang banyak, bahkan kita akan kesulitan menemukannya. Ketika dia pergi, salju binatang kecil berwarna putih itu meneteskan air mata di matanya. Saya juga sangat sedih, enggan untuk pergi, dan menoleh ke belakang setiap beberapa langkah. Ciyu dan Lao Su juga terbang ke dunia manusia. Xiao Chen, yang berjalan di ujung, mendengar suara dalam keadaan kesurupan. Ternyata tempat itu benar-benar ada, dan pertempuran baru saja dimulai. Kematian bukanlah akhir, tetapi hanya awal yang baru. Itu, suara naga tua. Bagaimana caranya? Xiao Chen menatap Pulau Naga dengan kaget, tetapi tidak menemukan apapun. Awal yang baru, kemana harus pergi? Setelah terbang keluar dari saluran luar angkasa, Xiao Chen meminta saran Ciyu dan Lao Su. Ada berapa dunia? Ciyu menjawab, di luar dunia manusia, ada 4 dunia, seolah-olah mereka benar-benar berada di 4 penjuru dunia manusia. Mereka adalah dunia bela diri, dunia kutukan, dunia udara, dan dunia jiwa. Ada 4 dunia di 4 arah dunia manusia. Seperti namanya, dunia bela diri adalah dunia para prajurit, dunia kutukan adalah dunia para kutukan, dunia udara adalah dunia master udara, dan dunia jiwa adalah dunia master jiwa. Dunia ini telah berevolusi menjadi dunia keabadian. Karena prajurit murni menghilang, dunia ini telah menjadi dunia di mana banyak sistem kultivasi kecil hidup berdampingan. Semuanya berakhir di dunia yang sama, tempat, berevolusi menjadi dunia kekuatan supranatural. Dunia Ki telah berevolusi menjadi dunia kultivasi. Adapun dunia jiwa dan dunia kutukan, sulit untuk mengatakan apa yang terjadi sekarang. Alam jiwa adalah sistem kultivasi besar yang mengkhususkan diri dalam mengolah jiwa, dan alam mantra adalah sumber perapal mantra dan spiritualis saat ini. Xiao Chen merasa sangat bingung. Sistem kultivasi di masa lalu benar-benar berbeda dari yang sekarang, dan tampaknya mudah untuk membingungkan. Ciyu mencibir dan berkata, tidak peduli bagaimana perubahannya, itu tetap merupakan kekuatan asli dari 4 dunia. Kekuatan supernatural, perapal mantra, spiritualis, kultivator, dan sistem kultivasi kecil lainnya sebenarnya dapat dibagi menjadi 4 sistem utama. Petik 2. Lao Zi mengangguk. Mengangguk, dia berkata, semua sistem baik-baik saja.
Mereka dapat diringkas menjadi 4 sistem utama seni bela diri, mantra, ki, dan jiwa. Ciyu menjawab dengan pasti, cepat atau lambat, keempat sistem utama ini, sistem akan menjadi dominan. Xiao Chen berpikirlah dan bertanya, setelah kematian para dewa leluhur, apakah roh mereka akan padam? Para dewa leluhur abadi, pada titik ini, Ciyu terdiam. Sekali lagi, ada lebih dari 1 atau 2 dewa leluhur yang menghilang di dunia keabadian. Baru saja, Zulong apakah sudah hancur? Laozi tenang dan matanya sedalam lautan. Dia berkata, ada legenda bahwa kematian dewa leluhur bukanlah akhir, tetapi hanya awal yang baru. Kelopak mata Ciyu berkedut dan dia berkata dalam heran, maksudmu dewa leluhur itu abadi? Seseorang menghancurkan tubuhnya agar dapat masuk ke mana? Xiao Chen ingin tahu, tetapi setelah bertanya beberapa kali, Laozi dan Ciyu tetap diam, dan mereka tampak tenggelam dalam pikirannya. Legenda mengatakan bahwa ada surga primitif di atas 4 dunia, dan tempat itu adalah. Ciyu berhenti berbicara di sini, seolah-olah dia telah menyentuh beberapa topik tabu. Xiao Chen terkejut. Dia tidak sengaja mengetahui tentang dunia 4 arah, dan sekarang dia mendengar rahasia bahwa ada dunia lain di atas dunia 4 arah, yang tampaknya menjadi target dewa leluhur. Dia jauh lebih rendah dibanding orang-orang itu. Dia menyingkirkan pikirannya yang mengganggu dan berteriak ke langit, tolong bantu saya, para senior, dan pergi ke luar negeri. Buddha, Zhuangzi, Zunti, Sun Wu, Yuan Shi, Tongtian, Laozi, Qiou, Patriark Xuanwu, dan bahkan Taois pembimbing adalah juga berdiri di sini. Janji dari semi leluhur tidak akan dibatalkan. Yuan Shi berjalan keluar dan berkata kepada Xiao Chen, jika aku membantumu, aku mungkin akan menyebabkan masalah besar di dunia kultivasi. Ini untuk membalas kebaikanmu sepenuhnya. 9 semi leluhur-leluhur ditambah Jieyin para Taois semuanya mengangguk. Setelah itu, mereka terbang dan masing-masing memberikan beberapa instruksi kepada pengikutnya, meminta mereka untuk pergi terlebih dahulu. 10 semi leluhur dan Xiao Chen terbang ke arah timur Jiushu dan segera tiba di lautan luas. Xiao Chen pergi ke alam Changsheng untuk meminta bantuan. Setelah sekian lama pergi, dia tidak tahu apakah Taihao telah menahan Dewi Teratai Hijau. Dia berdoa dalam hatinya agar tidak terjadi kecelakaan. Pada saat yang sama, 10 leluhur setengah dewa datang ke sini karena ingin melawan Dewi Teratai Hijau. Bahkan jika Dewi Teratai Hijau memiliki kekuatan magis yang luar biasa, dia tetap tidak akan mampu melawannya. Dia benar-benar ingin melihat ekspresi Dewi Teratai Hijau. Bab 308, Mengejutkan Dewi Teratai Biru. Laut biru yang luas itu sangat berangin dan ganas bagi orang-orang biasa. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka bisa saja mati di dasar laut. Di alam semesta, manusia terlalu kecil. Di hadapan langit dan lautan, mereka bagaikan sebutir pasir di padang pasir yang luas, tak berarti. Namun, manusia yang lemah dapat terus bertransformasi dan bergerak menuju puncak kejayaan. Bahkan leluhur setengah yang kuat dapat memindahkan gunung dan lautan serta menghancurkan langit dan bumi. Tubuh mereka masih sekecil itu, tetapi kekuatan yang dapat mereka kumpulkan tidak terbayangkan. 10 leluhur setengah berjalan bersama Xiao Chen. Laut yang mengamuk dengan awan gelap yang bergulung-gulung dan ombak yang mengamuk dengan cepat menjadi tenang karena tekanan kuat dari leluhur setengah. Itu seperti safir besar, langit cerah dan laut serta langit satu warna, saling terhubung. Setelah menempuh perjalanan ribuan mil di tengah ombak besar Laut Cina Timur, energi spiritual berangsur-angsur menjadi lebih kuat dan tidak lagi langka seperti di Kyushu.
Apakah itu Pulau Peri Penglai? Lao Zi, yang jarang berbicara, menatap pulau yang kabur di kejauhan dan berbicara. Itu adalah pulau yang bergerak, terbang dengan kecepatan tinggi di lautan. Pulau Peri Penglai telah beredar di dunia manusia selama bertahun-tahun yang tak berujung, tetapi hanya sedikit orang yang dapat menemukannya, termasuk yang abadi, karena pulau itu terus berpindah-pindah. Ada harta karun di atas sana. Patriark Tongtian menunjukkan ekspresi tertarik, tetapi tidak mengejarnya, membiarkan Pulau Peri Penglai menghilang. Itu tidak bisa dipaksakan. Sang Buddha melafalkan nama Sang Buddha. Pendeta Tao Jieyin mendengus dingin dan berkata dengan nada yang sama, segala sesuatu di dunia ini harus diperjuangkan sendiri. Aku akan mendapatkannya untukmu, lihat nanti. Di kedalaman lautan, ombak berkilauan, naga dan ikan melompat, naga-naga raksasa melintasi langit, dan ombak-ombak membubung tinggi. Ombak, pulau-pulau peri terus bermunculan di lautan biru, bersinar terang dan tampak seperti mimpi. Pulau-pulau peri di seberang lautan dapat digambarkan sebagai negeri peri yang sesungguhnya. Ciyu menatap kepulauan itu dari langit dan berkata, "Aku punya firasat bahwa aku mungkin akan bertemu dengan beberapa teman lama yang kuat. Orang-orang seperti Dayu dan Hawi mungkin akan muncul kembali." Ketika mereka mencapai kedalaman laut, Xiao Chen perlahan-lahan menjadi tenang, turun, tidak cemas seperti sekarang. Pulau Peri Sushan hanya berjarak 1000 mil, dan semua orang bepergian dengan kecepatan yang begitu cepat sehingga mereka tiba dalam sekejap. Pulau Peri Sushan yang berkabut memiliki puncak-puncak hijau dan lembah-lembah yang subur, dan dipenuhi dengan energi spiritual. Ada juga mata air ajaib yang memercik dan burung-burung peri yang menari-nari, menciptakan suasana yang damai dan tenang. Dengan suara keras, kekosongan di atas Gunung Su tertusuk, dan lelaki tua Tai Hao yang mudah didekati dan sederhana itu terguncang. Jika bukan karena menara Haotian di atas kepalanya dan energi kacau yang kabur melindunginya, dia mungkin telah tertabrak dari belakang. Dia terluka oleh 4 sinar pedang. Dasar orang barbar tua menyebalkan sekali. Kalau kau merusak rencanaku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Aku akan melawanmu sampai mati. Sebuah suara dingin terdengar dari ruang dimensi itu. Xiao Chen merasa lega, karena dia tahu bahwa Tai Hao telah menahan Dewi Teratai Hijau dan tidak membiarkannya berhasil. Tai Hao tertawa keras dan terbang ke arah Xiao Chen dan yang lainnya. Kesadaran Dewi Qinglian seluas lautan, dan dia merasakan ada seseorang yang mendekat. Namun, karena 10 leluhur setengah telah menahan aura mereka, dia tidak menyadari kekuatan sebenarnya dari orang. Orang ini, sebuah suara datang dari angkasa, kau tidak tahu apa itu hidup dan mati. 10 leluhur setengah itu tidak marah. Mereka menatap pintu keluar ruang dengan tenang, menunggunya muncul. Tai Hao kenal dengan semua orang ini, dan bahkan pernah bertarung dengan beberapa dari mereka di zaman kuno. Dia terbang mendekati Sang Buddha sambil tersenyum, seolah-olah dia ingin mengulurkan tangan dan menyentuh kepala botak Sang Buddha, tetapi telapak tangannya diblokir oleh cahaya yang dipancarkan oleh relik tersebut. Xiao Chen benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Tai Hao ini benar-benar gegabah. Ciyu, kau di sini bukan hanya untuk Dewi Teratai Hijau, tapi juga untuk menolong saudaramu keluar dari masalah, kan? Tai Hao menatap Ciyu yang tengah diliputi energi iblis dan memegang tombak besi. Ciyu mengangguk dan berkata, "Benar sekali." Suara menerobos udara terdengar, dan peri teratai biru muncul, mengenakan pakaian teratai, dengan warna-warna keberuntungan yang menyelimutinya. Dia tak tertandingi dan cantik, yang paling cantik di antara yang lain, dunia. Di bawah kakinya ada panggung teratai 12 tingkat, yang memercikkan cahaya giok hancur,
dan 4 pedang tajam ditempatkan di 4 arah, dengan aura pembunuh membubung ke langit. Di tangan mereka, mereka memegang bunga teratai, bersinar dengan cahaya kemerahan. Begitu dia muncul, Dewi Qinglian merasa ada yang tidak beres. Orang-orang di sisi yang berlawanan bersikap tenang dan kalem, dan memperlakukan Tai Hao, yang berada di level setengah kelompok, secara setara, tanpa rasa hormat sama sekali. Dia berasal dari dunia kultivasi dan belum pernah ke dunia manusia sebelumnya, jadi wajar saja dia tidak mengenal Ciyu dan yang lainnya. Namun, saat dia melihat Sang Buddha, dia merasa ada sesuatu yang sangat salah. Kepala botak, tapak teratai dengan 12 kelopak, cukup untuk menjelaskan identitas orang yang datang. Bagaimana mungkin orang yang duduk sejajar dengannya adalah orang biasa? 10 orang dengan status yang sama. Pada saat ini, Dewi Teratai Hijau sangat terkejut dan dia berteriak, "Oh tidak!" Pada saat ini, dia bahkan sedikit linglung. 10 leluhur setengah berkumpul sedikit tak terbayangkan. Itu terlalu dibesar-besarkan. Bagaimana mungkin 10 semi leluhur bisa tiba bersamaan? Maksudnya itu apa? Kekuatan ini tak terbayangkan. Tidak mungkin dia dapat melawan 10 leluhur tiri. Dewi Teratai Biru merasa sedikit tidak percaya. Dia melihat semua orang dari Buddha hingga Laozi hingga Taois Jie Yin satu persatu. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan mengucapkan 3 kata baik berturut-turut, berkata, "Bagus. Bagus. Bagus. 10 setengah leluhur telah berkumpul. Kau benar-benar mengesampingkan statusmu dan ingin menyerangku secara berkelompok." Kemudian dia menatap Xiao Chen dengan penuh permusuhan. Di masa lalu, dia meremehkan untuk melihat Xiao Chen dan selalu memandang rendah dirinya. Sekarang dia membenci anak ini. Namun, dia hanya seorang dewa setengah biasa. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu untuk mengundang 10 setengah leluhur? Penyihir tua, biarkan Qingqing pergi dan kembalikan tubuh Ruo Shui kepadaku. Xiao Chen menatap Dewi Teratai Hijau dengan dingin. Dewi Teratai Biru sangat marah, tetapi segera tenang. Bagaimanapun, dia berada di alam setengah leluhur, dan kondisi pikirannya jauh melampaui para kultivator biasa. Dia kembali ke kondisi tenangnya, mengabaikan Xiao Chen, menatap 10 leluhur setengah dewa, dan berkata, "Apakah kalian akan datang satu persatu, atau kalian bersepuluh?" Sang Buddha tidak berkata apa-apa, tetapi melangkah keluar secara langsung. Panggung teratai 12 tingkat di bawah kakinya bersinar terang, dan itu tidak dapat dibedakan dari panggung teratai Dewi Teratai Biru. Keduanya hampir identik. Mungkin itu sebabnya dia ingin mengambil tindakan. Master Sekte Tongtian juga keluar, dengan formasi Zuxian di kepal A-nya, dan 4 pedang ganas ditempatkan di 4 arah. Dia menatap keempat pedang Qinglian Tianu dengan sangat antusias. Jika keempat pedang itu digunakan untuk menggantikan Zuxian, Luxian, Juexian, dan Xian, dengan 4 pedang abadi, kekuatan tempurnya akan sangat meningkat. Kalian berdua ingin datang bersama. Kalau begitu, ayo. Mata peri teratai biru dipenuhi dengan niat membunuh, jubah teratainya berkibar, dan aura pembunuhnya sangat kuat. Pada saat ini, aura mendominasi peri itu terungkap sepenuhnya, dan seluruh lautan luas itu seketika membeku menjadi es. Suhunya turun tiba-tiba, dan es menutupi area seluas lebih dari 3.000 mil. Tongtian Jiaozu dan Buddha tidak melangkah maju, tetapi mereka juga tidak mundur. Dengan tingkat kultivasi mereka tidak suka bertarung dalam kelompok, dan mustahil bagi mereka untuk melawan makhluk surgawi bersama-sama. Karena saudara Buddha dan saudara Tao begitu rendah hati, biarlah aku, si jahat, mempelajari keterampilan unik dari gadis surgawi. Taois Jieyin, dengan rambut acak-acakan,
melangkah maju dengan roda Dharma di tangan kirinya dan besi pengocok di tangan kanannya. Mengabaikan Master Tongtian dan Sang Buddha, dia berjalan lurus melewati kekosongan dan berkata kepada Dewi Teratai Biru, "Aku adalah Master pertama dunia barat, Jie Yin Daoren." Tingginya 6 kaki, dengan kulit kuning, dan tatapan penuh belas kasih, tapi matanya bersinar terang. Saat ia melangkah maju perlahan, bunga teratai yang tak terhitung jumlahnya sebesar batu kilangan melayang turun dalam radius 3.000 mil, namun semuanya hitam seperti tinta, seolah-olah telah terinfeksi oleh energi iblis. Es di wilayah laut luas 3.000 mil mencair, air laut bergulung ke langit, dan bahkan langit mulai berguncang. Bab 309, mematahkan 10.000 lapisan tanah iblis. Dalam jarak 3.000 mil, bunga teratai hitam menari-nari di langit, menimbulkan badai dahsyat antara langit dan bumi, bagaikan pedang surgawi yang membelah kehampaan, membuat lautan menjadi luas dan perkasa. Master Tao Jie Yin berambut acak-acakan dan berdiri tegak di langit. Deru ombak di sekelilingnya memekakkan telinga seperti guntur dan melesat ke langit. Awan putih menghilang dalam sekejap. Dia berdiri di antara ombak seperti batu atau gunung, berdiri diam. Tidak ada yang bisa mengalahkanku dalam pertarungan 1 lawan 1. Cahaya dingin di mata Dewi Teratai Hijau sama menyilaukannya dengan 2 baut petir. Pakaian teratainya berkibar, berdesir, dan dia melangkah ke lantai 12, platform teratai dan melesat ke angkasa. Keempat pedang itu sederhana dan agung, kecemerlangannya tertahan, tetapi aura pembunuh yang tak terlihat melesat lurus ke langit. Pedang-pedang itu melesat keluar seperti 4 naga perak, menyapu tubuh pendeta Tao itu. Tidak ada yang tak terkalahkan. Pendeta Tao Jie Yin sangat tenang, dengan cahaya tajam yang berkedip di matanya. Dia tampak penuh permusuhan, rambutnya berdiri tegak, dan roda Dharma di tangan kirinya berkedip redup. Cahaya hitam, mengeluarkan suara mendengung dan menghantam langit. Dang-dang-dang-dang, 4 getaran terdengar hampir bersamaan. Master Tao Jie Yin memegang roda Dharma di tangannya dan menggambar jejak misterius di langit, menghalangi keempat pedang satu demi satu. Gelombang energi yang sangat besar meletus di antara kedua tuan itu, dan mereka masing-masing mundur 100 kaki. Ruang retak, dan retakan yang mengerikan itu lebarnya lebih dari 10 kaki, memanjang hingga ratusan mil. Laut yang mengamuk di bawah juga terkoyak menjadi retakan, parit dengan ombak yang menerjang ke angkasa. Kekuatan penghancur seperti itu membuat hati para pembudidaya di pulau-pulau peri di wilayah laut sekitarnya bergetar. Ini adalah kejutan yang datang dari jiwa. Kau bukan tandinganku. Sudah saatnya mengubah seseorang. Dewi Teratai Hijau sangat dingin, dengan niat membunuh di mata Phoenix-nya. Kau terlalu sombong. Pendeta Tao Jie Yin tampak tenang, tetapi cahaya di matanya semakin terang. Ia melangkah maju, dan menyapukan pengocok di tangan kanannya ke pinggang Dewi Teratai Biru. Roda Dharma di tangan kirinya meninggalkan tangannya, bersinar dengan cahaya redup. Dia menebas leher sang dewi. Peri teratai hijau berdiri tak bergerak di langit. Saat pikirannya bergerak, sebilah pedang terangkat dan menebas kenop besi, sementara pedang lainnya menerobos udara dan menebas roda harta karun hitam. Kedua pedang itu benar-benar menghalangi 2 harta karun Taois Jie Yin, tetapi Jie Yin tetap tenang dan kalem. Dia tidak hanya tidak mundur, tetapi dia melangkah maju dalam kehampaan. Setiap langkah yang diambilnya menghilang ke udara tipis. Dia terus bergerak maju melalui luar angkasa, dan langsung menuju Dewi Teratai Biru. Dewi Teratai Hijau mencibir berulang kali, dan tidak mungkin dia akan mundur. Panggung teratai 12 tingkat itu bersinar terang, dan lapisan halo putih susu menyelimuti seluruh tubuhnya, dan dia bergegas maju dengan cepat. 2 pedang lainnya, satu menusuk dada Master Tao Jie Yin,
dan yang lainnya menusuk perut bagian bawahnya, dengan sangat ganas dan tajam. Saat semakin dekat, cahaya pedang itu terungkap, mencapai jarak 3.000 mil, dan celah ruang angkasa sejauh 3.000 mil tiba-tiba muncul. Langkah Tao Jieyin bagaikan mimpi, bagaikan rumput laut di tengah ombak yang mengamuk, tak terhancurkan dan bergerak mengikuti ombak. Ia mampu bergerak bebas di antara dua pedang yang menakutkan, dan seluruh tubuhnya bagaikan hantu. Biasanya, pedang perang tidak dapat memotong apapun yang dapat dihancurkan, dan tidak dapat menyentuh apapun yang dapat dihancurkan. Energi P. Edang menyebar sejauh 3.000 mil, dan cahaya dingin menerangi lautan luas. Meskipun kamu memiliki ribuan senjata ajaib, di depan dunia Jiyin, semuanya hanyalah ilusi. Dengan suara gemuruh, Taois Jiyin mengulurkan tangan raksasa. Tangan berwarna kaki itu sama sakitnya dengan kulitnya. Meskipun dia ketakutan, dia menjadi sangat kuat dan mencengkeram Dewi Teratai Biru. Pedang itu terbang ke udara dan menebas tangan raksasa itu. Pada saat yang sama, dua sinar dingin melesat keluar dari mata Dewi Teratai Hijau. Alas teratai 12 tingkat terlepas dari bawah kakinya dan berputar perlahan. Kalau begitu aku akan menghancurkan tempat ini dan memulihkan ketertiban, ucap King Lian dengan nada dingin. Pada saat ini, langit berguncang dan bumi berputar, laut yang mengamuk berbalik, dan energi kacau yang berkabut menyebar. Seluruh ruang terkoyak dan kemudian diperbaiki lagi. Sosok Taois Jieyin muncul kembali, dan kedua pedangnya masing-masing menghancurkan roda dharma dan kocokan besi, sedangkan dua pedang lainnya menyapu bersih tubuh fisik Jieyin. Kau bisa menghancurkannya sekali, bisakah kau menghancurkannya berkali-kali? Teriak Taois Jieyin, dan sedikit cahaya bersinar dari tubuhnya. Tubuhnya perlahan memudar, dan sekali lagi hampir kembali menjadi ketiadaan. Ada banyak ruang dimensi di antara dunia-dunia besar. Tidak berlebihan jika menyebutnya 3.000 alam Buddha dan 10.000 tanah iblis. Cobalah untuk menghancurkan semuanya. Suara Master Tao Jieyin berangsur-angsur menjadi dingin, berubah menjadi ketiadaan, dan menyatu menjadi langit dan bumi. Namun, daya bunuhnya sangat dahsyat, seolah-olah 100.000 gunung telah dipindahkan olehnya dan berdiri di langit. Fluktuasi energi yang sangat besar membuat banyak kultivator di lautan luas merasa seperti akan runtuh. Bahkan para leluhur setengah yang menyaksikan pertempuran dari belakang pun terkejut. Taois Jieyin adalah orang hebat dari zaman kuno. Kecuali Lao Su dan 3 atau 5 orang lainnya, akan sulit bagi para leluhur setengah biasa untuk bersaing dengan dia. Mata Dewi Teratai Hijau bersinar dengan kilat dingin saat dia melirik ke segala arah. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dan dahsyat, dan bintang-bintang di langit berkelap-kelip. Bintang-bintang jatuh berhamburan di langit. Kekuatan pembunuh Tao Jieyin mencapai puncaknya, menyebabkan bintang-bintang menjadi kacau. Dia mengeluarkan telapak tangan dari kehampaan, langsung menghancurkan wilayah laut seluas 800 li. Lautan luas di bawahnya menguap sepenuhnya dalam sekejap, memperlihatkan dasar laut, yang runtuh ke arah pusat bumi karena guncangan. Peri teratai hijau bagaikan bambu hijau di tengah badai. Alas teratai 12 tingkat itu memancarkan miliaran sinar cahaya. Keempat pedang itu menghancurkan lapisan ruang dan melindunginya, menahan kekuatan penghancur. Meski begitu, dahinya masih terkena pukulan tangan ilusi, sehelai rambutnya tertiup angin, dan sedikit darah memercik di dahinya, menodai pipinya dengan warna merah yang menyedihkan, membuatnya tampak berbeda. Namun, saat kedua pembunuh itu aura di matanya memadat menjadi dua sinar cahaya dan menyapu keluar, seluruh dunia tampak kehilangan warnanya, dan kecantikan alternatif telah berubah menjadi aura pembunuh yang tak tertandingi. Jieyin,
Aku ingin kau membayarku 30.000 untuk 30.000 milikku, tetesan darah. Jiwa, kembalilah dan aku akan memenggal kepalamu. Suaranya begitu dingin sehingga dunia seakan membeku. Semua suara lainnya menghilang, hanya menyisakan suaranya yang dingin. Saat berikutnya, Dewi Teratai Biru menghilang, hanya menyisakan ruang dimensi yang terus-menerus hancur. Suara pertempuran sengit datang dari kehampaan. Dia menggunakan 4 pedang untuk membersihkan jalan, menghancurkan lapisan ruang, dan membangun kembali tatanan baru, dengan platform teratai 12 tingkat. Ye Liansao menerima 10.000 inkarnasi Tao. Memiliki miliaran inkarnasi. Adalah salah satu kekuatan magis besar dari Taois Jie Yin, tetapi pada saat ini, ratusan inkarnasi terbunuh secara berurutan. Kemanapun pedang Dewi Teratai Hijau yang marah itu pergi, semuanya akan hancur. 3.000 tanah Buddha, sang pemandu Tao berteriak keras, dan 3.000 tanah suci kebahagiaan muncul dan saling tumpang tindih. Di setiap lapisan ruang, ada seorang pemandu Tao yang bertugas mengepung Dewi Teratai Hijau. Pendeta Tao jahat yang acak-acakan itu juga terkena api sejati, dan kocokan besi serta roda dharma miliknya menyerang ke segala arah. Tangan raksasanya yang dapat menghancurkan dunia terus menyerang, mencoba menghancurkan Dewi Teratai Hijau di ruang yang kacau ini. Siapa yang bisa melawan King Lian begitu dia muncul? Beberapa tetes darah di dahi dan pipi King Lian sangat menarik perhatian dan sangat menyedihkan, membuatnya tampak luar biasa kuat saat ini, seolah-olah dia dirasuki oleh leluhur prajurit kuno. Mata burung Phoenix itu penuh dengan keagungan, dan ketajaman pedangnya tak terhentikan dan tak terhentikan. 3.000 kerajaan Buddha terus-menerus dihancurkan, dan 3.000 inkarnasi guru Tao Jie Yin benar-benar terbunuh. Seperti yang dikatakannya, peri teratai hijau melemparkan daun teratai giok hijau dan memotong ke arah kepala Taois Jie Yin, mencoba memenggal kepalanya. Di zaman kuno, bahkan di antara para leluhur setengah, Taois Jie Yin jarang sekali bertemu lawan. Sekarang inkarnasinya dibunuh satu demi satu, dia secara alami menjadi sangat marah dan berteriak, 10.000 lapisan tanah iblis. Puluhan ribuan lapisan tanah iblis muncul, awan gelap bergulung di langit, dan kilatan petir merah darah membelah langit. Ini adalah keberadaan nyata dari puluhan ribu lapisan ruang bumi iblis, terlipat dan terjalin, menelan Dewi Teratai Hijau. Sang Taois Jie Yin mengacak-acak rambutnya dan melangkah ke wujud aslinya, siap untuk bertarung sampai mati dengan Dewi Teratai Hijau. Pertarungan itu berlangsung sengit dan kedua belah pihak sama-sama geram. Namun, orang luar tidak dapat lagi melihat pertempuran di dalam dan hanya dapat merasakan gelombang mengerikan yang membuat jantung orang berdebar-debar. Kalau saja tidak ada 10 leluhur setengah di luar sana yang menutup wilayah ini, saya khawatir lautan sejauh ribuan mil akan hancur total dan pulau-pulau peri yang tak terhitung jumlahnya tidak akan ada lagi. Pertempuran sengit itu brutal dan berlangsung selama setengah hari. Ketika suara gemuruh terdengar, semuanya berakhir. Puluhan ribu lapisan ruang daratan sihir runtuh, dan dada Taois Jie Yin yang acak-acakan tertusuk oleh pedang. Darah mengalir, menodai jubah Taois yang compang camping menjadi merah. Sebuah getaran, pedang itu mundur, dan Taois Jie Yin meraung, tubuhnya runtuh. Kekuatan pedang itu bisa dibayangkan. Hehehe, Dewi Teratai Hijau mencibir. Ia tahu bahwa tidak mungkin membunuh Taois Jie Yin dengan mudah, tetapi ia tidak diragukan lagi telah memberikan pukulan berat kepada seorang guru yang tak tertandingi. Ya, hanya ada beberapa leluhur setengah setingkat Taois Jie Yin bahkan di dunia kultivasi. Yang mengejutkan semua orang, Taois Jie Yin muncul kembali di tempat semula pada saat ambruk. Tubuh barunya tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Sebaliknya, energi dan semangatnya sangat penuh.
Kilatan cahaya melintas di mata Patriark Tongtian, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan magis dari si kembar takdir. Para leluhur setengah lainnya juga sangat kagum. Jika Buddha dan Taois pemandu menjadi satu, lalu, seberapa kuat kekuatan tempur mereka? Saya khawatir bahkan seseorang seperti Laozi, yang berada di antara tiga teratas di bawah dewa leluhur, harus mengubah posisi. Apa yang menakutkan tentang si kembar takdir? Datang saja dan bertarunglah dengan si botak. Alis Phoenix peri teratai hijau miring ke pelipisnya, matanya sangat dingin dan penuh dengan rasa percaya diri yang kuat. Dia adalah dia, dan aku Allah aku. Jika aku kalah hari ini, aku kalah. Master Tao Jieyin melangkah pergi dan mundur ke langit yang jauh. Pada saat ini, cahaya putih melesat dari langit, dan binatang kecil seputih salju itu datang mencari Xiao Chen, melintasi angkasa, dan hinggap di bahu Xiao Chen. Bukankah aku sudah bilang kalau kau bersama Niu Ren dan yang lainnya? Di sini sangat berbahaya. Xiao Chen menepuknya pelan. Aiya, Keke bergumam pelan dan mulai menatap Dewi Teratai Hijau. Hati Xiao Chen tergerak dan dia berhenti menyalahkannya. Aku di sini untuk melawanmu. Pada saat ini, Master Sekte Tongtian melangkah maju. Kali ini, Sang Buddha tidak melangkah maju secara serempak. Karena Taois Jieyin telah dikalahkan, maka ia juga telah dikalahkan. Jika mereka berdua tidak bersatu, maka ia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Dewi Teratai Hijau. Ketenaran Master Tongtian menyebar luas, dan dia berani menantang dewa leluhur. Bahkan orang-orang dari dunia lain pun mengetahuinya. Di atas kepalanya terdapat diagram formasi Zuxian, yang darinya mengalir sinar cahaya yang kacau. Keempat pedang, Zuxian, Luxian, Xianxian, dan Juexian, bergetar sedikit, dan sinar pedang berkedip-kedip, memperlihatkan niat membunuh mereka. Perisai perunggu terus berputar di sekelilingnya, penuh dengan pesona kuno. Bahkan energi pedangnya yang kacau tidak dapat mendekati perisai kuno itu. Orang dapat membayangkan betapa menakjubkan kekuatan pertahanannya. Aku sudah mendengar reputasimu yang ganas, tapi kau masih bukan tandinganku. Peri teratai biru menggunakan kekuatan sucinya untuk mendorong keempat pedang itu menjauh dan berkata dengan dingin, bahkan jika ada satu formasi lagi, itu tidak akan cukup untuk menahan seranganku, mampu menutupi kekuatan pembunuh abadi. Fakta bahwa keempat pedang itu lebih rendah, kekuatan pedang perang tidak dapat dikompensasi oleh benda-benda eksternal. Petik 2. Master Sekte Tongtian tidak marah, dan berkata dengan tenang, pedang perang tidak bisa mewakili segalanya, tetapi ketika semangat juang mencapai ekstrim, bahkan tanpa harta karun pamungkas, aku juga tak terkalahkan di dunia. Haha, peri teratai biru tertawa dan berkata, siapa di dunia ini yang lebih tahu tentang pedang? Petik 2. Tidak ada gunanya bicara lagi. Aku akan memenggal kepalamu untuk membuktikannya. Dua sinar cahaya menyilaukan melesat keluar dari mata Tongtian, dan dia memutuskan untuk membentuk formasi pembunuhan yang tak tertandingi.